Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Depi Anggreni, peserta Latsar CPNS tahun 2022, golongan 2, angkatan 4, kelompok 2 NDH 19. Kali ini saya akan membahas tokoh panutan core values berakhlak, yaitu Bapak B.J. Habibie. Apa itu berakhlak? Berakhlak adalah nilai yang harus dimiliki ASN, yaitu yang pertama, berorientasi pelayanan. Yang kedua, akuntabel. Yang ketiga, kompeten. Yang keempat, harmonis. Yang kelima, loyal. Yang keenam, adaptif. Dan yang ketujuh, kolaboratif. Kemudian, saya akan menjelaskan profil singkat Bapak Habibie. Nama lengkap beliau, Profesor Dr. Haji Baharudin Yusuf Habibie, dengan nama populer B.J. Habibie, istri Hasri Ainun Besari, tempat tanggal lahir Parepare 25 Juni 1936, wafat di Jakarta 11 September 2019, masa menjabat presiden yaitu 21 Mei 1998 sampai 20 Oktober 1999. Yang pertama, berorientasi pelayanan. Bisa diartikan memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat, ramah, cekatan, solutif, dan melakukan perubahan tiada henti. Dengan kalimat afirmasi, kami berkomitmen memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat. Core values berorientasi pelayanan dari Bapak Habibie yaitu pada tahun 1986, pesawat N250 adalah pesawat pertama dan tercanggih pada masanya yang diciptakan oleh Bapak Habibie. Tidak hanya menjadi kebanggaan bangsa, tapi juga kancah internasional. Pesawat itu juga menjadi bukti agar seluruh wilayah Indonesia dapat terlayani dan terkoneksi lewat udara. Namun, pada tahun 1998, karena terjadinya krisis moneter membuat produksi N250 terhenti. Namun tidak sampai di situ, Bapak Habibie menciptakan pesawat baru yaitu R80, yaitu pengembangan dari pesawat N250. Dalam pengembangan pesawat terbangnya ini, yang mana termasuk dalam indikator berorientasi pelayanan, melakukan perbaikan tiada henti. Akuntabel. Beliau adalah pribadi yang bertanggung jawab dan berintegritas tinggi. Hal ini bisa dilihat dari prinsip yang beliau terapkan yang disebut dengan metalitas sepeda. Apabila Anda naik sepeda lalu berhenti, maka Anda jatuh. Jadi apabila saya berhenti bekerja, saya mati. Begitu giatnya beliau dalam bekerja. Hal ini dapat kita ambil pelajaran bahwa sebagai ASN berakhlak, kami bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan. Kompeten memiliki 3 aspek penting berkaitan dengan perilaku. Kompetensi meliputi pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan. Sejak kecil, beliau hanya menggunakan 4-5 jam waktu tidurnya. Sisanya beliau menyerap lingkungan sekitar dan menganalisisnya. Beliau juga menghabiskan waktu 7,5 jam untuk membaca dan menulis dalam sehari. Kebiasaan tersebut menjadikan beliau menjadi sosok yang cerdas dan berprestasi, terutama di bidang penerbangan. Berkat kerja keras Bapak Habibie dalam meningkatkan kompetensi pengetahuannya, sehingga beliau berhasil melahirkan teori crack progression, yaitu titik mula retakan pada sayap pesawat terbang, dan beliau dijuluki Mr. Crack. Harmonis. Harmonis adalah menghargai setiap orang apapun latar belakangnya, suka menolong orang lain, membantu lingkungan kerja yang kondusif. Kami saling peduli dan menghargai perbedaan. Nilai yang dimiliki Pak Habibie dalam harmonis yaitu berakhirnya diskriminasi terhadap etnis Tionghoa, Inpres nomor 26 tahun 1999 yang dikeluarkan oleh beliau merupakan titik awal untuk mengakhiri perilaku diskriminasi terhadap etnis Tionghoa di Indonesia. Selanjutnya,
Pak Habibie dan keluarga mendapatkan penghargaan Sang Inspirasi Keluarga oleh penggerak pembinaan kesejahteraan keluarga atas kualitas keluarga yang dimiliki dengan komitmen yang kuat, hubungan penuh cinta kasih, setia, dan siap berkorban. Yang selanjutnya, bagi warga sekitar, beliau adalah sosok yang ramah, dermawan, dan selalu membagikan sedekah setiap hari Jumat untuk warga sekitar rumahnya. Dan yang terakhir, Inpres nomor 26 tahun 1999 juga menghapuskan kata pribumi dan non-pribumi serta kewajiban bagi aparatur negara untuk memberi pelayanan yang sama untuk setiap warga negara. Selanjutnya, loyal. Loyal merupakan salah satu nilai yang terdapat dalam core values ASN yang dimaknai bahwa setiap ASN harus berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara dengan panduan perilaku, memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, setia kepada NKRI serta pemerintah yang sah, menjaga nama baik sesama ASN, pimpinan instansi dan negara, serta menjaga rahasia jabatan dan negara. Pak Habibie, beliau sosok yang cinta tanah air. Bahkan pada saat beliau telah sukses di Jerman, beliau ditugaskan untuk pulang ke Indonesia oleh Presiden Soeharto dan beliau bersedia pulang ke Indonesia untuk mengabdi kepada bangsa. Adaptif, cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan, terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas, dan bertindak proaktif. Sebagai orang yang cerdas dan berpikir jauh ke depan, Bapak Habibie terus mengasah kemampuan dan ilmu pengetahuannya hingga ke luar negeri. Tujuannya agar dapat beradaptasi dengan perkembangan teknologi serta kontribusi untuk negeri, terutama di bidang aeronautika yang berhasil membuat inovasi-inovasi baru, dan beliau dijuluki Bapak Teknologi Indonesia. Yang terakhir, kolaboratif. Kolaboratif adalah kesediaan untuk bekerja sama sinergis untuk hasil yang lebih baik. Kami membangun kerjasama yang sinergis. Bapak Habibie bekerja sama dengan IMF untuk mendapat pinjaman untuk mengatasi krisis ekonomi Indonesia pada tahun 1998. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.